Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Rahmatul Hidayah. Nah teman-teman, pada vlog saya kali ini saya akan kembali membahas tentang kitab Tanqihul Qaul di bab ke-27, yaitu Fi Tashdidul Liwat, yang menerangkan tentang liwat atau kaum-kaumnya Nabi Lut. Sebelumnya pasti kalian sudah tahu kan tentang siapa itu Nabi Lut. Jadi Nabi Lut adalah salah satu nabi yang wajib kita imani dari diantara 25 nabi lainnya. Nah, jadi pada kisahnya Nabi Lut itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum Sodom, di mana kaum tersebut terkenal dengan kekejiannya. Mereka sering merampok, menindas orang-orang yang lebih lemah dan lain-lain. Ada satu kekejian mereka yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah, yaitu homoseksual. Jadi kaum Nabi Lut itu mereka melakukan menikah sesama jenis, padahal dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita itu telah dipasang-pasangkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk menyiarkan dakwah di kaum Sodom tersebut. Nah, ketika itu sudah beberapa kali Nabi Lut menerangkan dakwah, tapi kaum Sodom tidak mau mendengarkan dan mereka mengabaikan dakwah dari Nabi Lut. Sementara itu pada suatu hari datanglah dua malaikat yang menyamar sebagai dua orang pemuda tampan, di mana hal tersebut membuat Nabi Lut sangat khawatir karena beliau tahu bahwa kaumnya itu tidak bisa tenang ketika melihat seorang lelaki yang tampan. Karena itu ketika dua malaikat itu masuk ke dalam rumah Nabi Lut berbicara kepada putrinya dan istrinya bahwa jangan sampai ada yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada dua lelaki yang datang atau bertamu di rumah Nabi Lut. Nah, tapi istri Nabi Lut berkhianat. Dia pun mengadukan hal tersebut bahwa ada dua tamu lelaki tampan yang datang di rumah Nabi Lut. Mengapa istrinya mengadukan hal tersebut? Karena kaum Sodom itu memberikan sejumlah harta seperti perak, emas kepada istrinya jika dia mau memberikan apa saja yang Nabi Lut lakukan atau dakwah-dakwah yang akan Nabi Lut lakukan. Nah, ketika itu istri Nabi Lut sudah memberitahukan kepada masyarakat. Tak lama kemudian masyarakat pun berkumpul di rumah Nabi Lut dan mereka mengitari rumah Nabi Lut. Ketika itu mereka ngedor-ngedor pintu Nabi Lut. "Hai Lut, keluarlah, tunjukkan kepada kami lelaki tampan itu." Nabi Lut merasa sangat marah dan dia pun keluar dari rumah. "Lebih baik kalian menikahi putriku yang masih suci itu daripada menginginkan dua lelaki-laki yang bertamu di rumahku ini." Nah, ketika itu malaikat pun bertanya, "Wahai Nabi Lut, bersabarlah, izinkan saja mereka masuk." Nah, ketika Nabi Lut mengizinkan mereka masuk, seketika mereka kehilangan penglihatannya dan mereka menjadi buta. Mereka pun ricuh karena apa? Mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menjadi buta seperti itu. Kemudian Nabi Lut pun diberitahukan kepada malaikat bahwa malam itu akan datang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Lut dan keluarganya disuruh untuk pergi dari desa tersebut tanpa melihat ke belakang sekalipun. Namun berbeda dengan istri dari Nabi Lut itu. Istri Nabi Lut berjalan di belakang Nabi Lut, yang lain berjalan dengan cepat, namun istri Nabi Lut tidak. Dia malah berjalan dengan tenang dan selalu melihat ke belakang karena dia penasaran dengan apa yang terjadi dengan kaum Sodom. Nah, ketika itu turunlah azab dari Allah, di mana bumi di desa Sodom atau bumi kaum Sodom itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena istri Nabi Lut berkhianat, dia pun ikut dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun teman-teman perlu diingat bahwa sebenarnya kisah tersebut menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan homoseksual, atau bisa kita homoseksual atau lesbi untuk perempuan ya. Karena sesungguhnya dalam Al-Qur'an pun kita sudah diutus untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kitab Tanqihul Qaul ini sendiri bahwa disebutkan ada beberapa hadis yang menceritakan tentang azabnya orang yang melakukan liwat atau homoseksual. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqabbala sapa wonge kang nyium gulaman ing pemuda bisyahwatin kelawat jahat
kelawan syahwat adabahu nyiksa sapa Allah taala binari ing dalam neraka alfasanatin ing dalam 1000 tahun. Jadi dalam kitab Tangkul Qol ini disebutkan bahwa man qabbala gulaman bi syahwatin adabahu Allah taala binari alfasanatin, bahwa jika ada seseorang yang mencium seorang pemuda dengan syahwat, dengan keinginan syahwat dari hatinya, maka niscaya Allah akan memberikan siksa kepadanya, yaitu dengan siksa ia akan dimasukkan neraka selama 1000 tahun. Wah, sangat lama sekali ya. Dan ternyata azabnya orang-orang yang homoseksual atau lesbian itu sangat berat. Maka dari itu hendaklah kita untuk selalu menghindari hal-hal tersebut. Kemudian hadis yang kedua yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawilta salah lamun atus sapa al-liwati wong kang padha liwat lima il-bahri kelawan banyune segara lima yahji padha ora teka sapa man yaumal qiyamati dina kiamat illa junuban angin mereka padha junub. Jadi ketika itu disebutkan bahwa jika ada seorang orang yang liwat atau homoseksual mengamalkan mandi di air laut, maka tidak akan datang pada hari kiamat terkecuali tetap dalam keadaan junub. Jadi Allah itu tidak akan mendatangkan hari kiamat kepada mereka yang berani mandi di air laut kecuali mereka dalam keadaan junub. Jadi mereka tidak akan mensucikan mereka. Jadi mereka akan tetap dalam dosa-dosanya. Namun perlu diketahui bahwa ada sebuah penelitian bahwa sebenarnya homoseksual atau lesbi itu bukanlah suatu kelainan, melainkan suatu rusaknya sebuah syaraf dari bagian otak kita. Jadi menurut Dokter Darmawan Ahmad Purnama itu mengutarakan dalam Kompas bahwa perkembangan bagian otak hypothalamus dalam kandungan. Jadi ketika seseorang menjadi homo itu bukan karena dia memiliki kelainan, tapi dalam otaknya itu terdapat syaraf yang sudah rusak dari mulai dia berada di kandungan. Maka dari itu sungguh salah besar jika kita mengucapkan bahwa sebenarnya homoseksual atau lesbi itu merupakan sebuah kelainan. Nah teman-teman, menurut cerita bahkan hadis-hadis dari kitab Tangkul Qol bisa disebutkan bahwa sebenarnya kita harus benar-benar menghindari dari homoseksual. Ketika seseorang memiliki perasaan homoseksual, hendaklah dituntun agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga rasa mencintai sesama jenis itu akan hilang. Bahkan di Indonesia sendiri pun dilarang untuk kita menjadikan homoseksual, karena sesuai prinsip kita syariat Visiat satu syariah, bahwa Indonesia itu bukanlah negara Islam, tapi kita selalu menganut prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu kedamaian, bahkan segala bentuk kecurangan dalam kehidupan kita akan selalu dihukumi dengan hukum Islam seperti itu. Nah mungkin cukup sekian vlog saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.